아, 지금은 그건 절대 아니에요. 아기가 이제 낳았으니까 아기 이제 산모도 걱정이 되고 해서 병원 가 있는 거예요. Kucing kapan pemain Antrot akan gabung di timnas? Benar-benar mengerikan teman-teman. Lagi viral di media Arab Saudi. Roberto Mancini dikabarkan ketar-ketir dan berwajah pucat setelah mendengar bocoran line up timnas Indonesia. Benar-benar mengerikan teman-teman. Lagi viral di media Arab Saudi. Roberto Mancini dikabarkan ketar-ketir dan berwajah pucat setelah mendengar bocoran line up timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang terjadi sebenarnya teman-teman? Mari kita bahas lebih dalam. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Berikut adalah bocoran resmi susunan pemain tim Garuda untuk melawan Arab Saudi. Pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh pada 5 September. Untuk posisi penjaga gawang, besar kemungkinan Shin Tae-yong akan memilih Hernando Ari Sutaryadi. Pemain yang memperkuat Persebaya ini selalu menjadi andalan Shin di fase kedua kualifikasi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Muhammad Adi Satrio atau Nadeo Argawinata bisa menjadi pilihan utama, karena keduanya juga tampil reguler di Liga 1. Martin Paes sendiri belum bisa melakukan debut di laga ini. Meskipun perpindahan asosiasinya dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia, sudah disetujui oleh FIFA, pemain FC Dallas ini belum didaftarkan dalam skuad. Untuk pertandingan ini, Paes kemungkinan besar akan menjalani debutnya dalam laga melawan Australia pada 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, jika kondisinya memungkinkan. Di lini belakang, Jai Itzes dan Rizky Ridho diperkirakan akan mengisi posisi bek. Jika Shin Tae-yong menggunakan formasi 3 back, Sandy Walsh atau Nathan Choeaon bisa menjadi pendamping Jai Itzes dan Rizky Ridho. Kedua pemain tersebut sama-sama pernah dimainkan sebagai back tengah, meskipun posisi asli mereka adalah back sayap. Namun, melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, Sandy Walsh tampaknya lebih berpeluang menjadi pilihan utama. Dengan begitu dipastikan trio back tengah ini akan sangat solid ditembus. Mimin yakin Cristiano Ronaldo pun sepertinya tak akan mampu menembus 3 benteng kokoh ini. Betul gak teman-teman? Untuk lini tengah dalam formasi 3-4-3, Asnawi Mangkualam, Tom Haye, Ivar Jenner atau Nathan Choeaon, dan Kelvin Verdong kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Namun, pemain lain seperti Ricky Kambuaya dan Shane Patinama juga berpotensi dimainkan sejak awal, tergantung pada kebutuhan tim dan kondisi pemain menjelang pertandingan. Kalau sudah begini, lini tengah timnas dipastikan aman. Diprediksi Arab Saudi bakal dikurung habis, dan hanya bisa memainkan bola di areanya sendiri. Permainan Arab Saudi gak bakal kemana-mana. Roberto Mancini bakal ketat-ketir teman-teman. Di lini depan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun diperkirakan akan mengisi posisi penyerang. Mereka akan mengacak-ngacak pertahanan Saudi Arabia. Namun, Dimas Drajat dan Ramadan Sananta juga memiliki peluang untuk menjadi ujung tombak. Di awal musim ini, Dimas dan Sananta sama-sama menunjukkan performa yang baik di Liga 1. Secara fisik, keduanya juga bisa lebih siap dibandingkan Ragnar yang belum melakukan debut di klub barunya. Ini sangat jelas. Shin Tae-yong ingin mencetak banyak gol saat lawan Arab Saudi. Terbukti Shin Tae-yong mendatangkan pelatih khusus striker yaitu Yong Ki-hun. Dengan komposisi lini depan seperti ini, diyakini Roberto Mancini bakal gelisah dan bermuka pucat selama 90 menit di pinggir lapangan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah timnas Indonesia bakal mempermalukan Arab Saudi di depan publik sendiri? Atau justru, timnas Indonesia lah yang akan tumbang dan hanya menjadi bulan-bulanan Arab Saudi? Ayo teman-teman, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bravo timnas!
Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Ronde 3 tinggal hitungan hari. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam situasi menghadapi Arab Saudi ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menunjukkan kekuatan sejati mereka. Meskipun ada tantangan seperti absennya Martin Paes, ini adalah kesempatan bagi pemain lain untuk melangkah maju dan membuktikan kemampuan mereka di panggung dunia. Setiap pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong telah menunjukkan kemampuan dan dedikasi yang luar biasa. Mereka telah berjuang keras untuk mencapai tahap ini, dan sekarang saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Percaya diri, kerja keras, dan kebersamaan adalah kunci untuk menghadapi setiap rintangan. Ingatlah, setiap pertandingan adalah peluang untuk mencetak sejarah, dan setiap momen di lapangan adalah kesempatan untuk membuat negara bangga. Tidak peduli seberapa besar tantangan di depan, kalian memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Berikan seluruh kemampuan kalian di setiap detik permainan, tetap fokus, dan ingat bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung kalian. Kalian adalah harapan bangsa, dan dengan semangat yang tak tergoyahkan, kalian bisa menghadapi siapapun, bahkan lawan sekuat Arab Saudi. Percayalah pada diri sendiri, percayalah pada rekan satu tim, dan percayalah bahwa kemenangan selalu mungkin selama kalian bersatu dan berjuang bersama. Mari buat sejarah dan tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Kalian pasti merinding mendengar berita kedua ini teman-teman. Komentar jujur Yeom Ki-hun lihat penyerang timnas Indonesia. Hanya perlu dipoles sedikit. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Yeom Ki-hun memberikan penilaian bahwa penyerang-penyerang timnas Indonesia hanya memerlukan sedikit perbaikan. Pendapat ini disampaikannya setelah mengikuti sesi latihan timnas Indonesia di lapangan Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Sore hari, Ki-hun, yang baru saja direkrut oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertugas untuk memperkuat lini serangan tim. Ketajaman para penyerang memang menjadi perhatian utama dalam beberapa waktu terakhir. Pelatih berusia 41 tahun tersebut menyampaikan bahwa kondisi penyerang skuad Garuda sebenarnya tidak seburuk yang diperkirakan. Setelah memberikan porsi latihan pada 30 hingga 31 Agustus 2024 di Jakarta, ia melihat bahwa para penyerang telah memiliki dasar yang cukup baik. Jujur, awalnya saya berpikir bahwa para striker timnas Indonesia kurang memiliki kekuatan. Namun, ternyata kekuatan dan fisik mereka sudah ada, hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya, ungkap Yeom di Jakarta, seperti dikutip pada Minggu, 1 September 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menambahkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan oleh para penyerang timnas Indonesia. Namun, ia yakin bahwa masalah tersebut dapat diatasi seiring berjalannya waktu. Masalah keseimbangan yang sedikit kurang baik, sehingga sering kehilangan bola. Setelah menerima bola, mereka juga tidak tahu cara mengolahnya sehingga sering kehilangan bola. Namun, dari latihan selama 2 hari, sudah ada perubahan, jelas Yeom. Akurasi. Bukan kekuatan, tetapi akurasi. Saat melakukan tembakan, yang dibutuhkan adalah akurasi. Oleh karena itu, tidak ada tembakan jarak jauh, tetapi tembakan dari jarak dekat. Di dalam kotak penalti, tandas mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut, Yeom Ki-hun baru saja melatih 3 penyerang, yaitu Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Pasalnya, pemain-pemain yang berkarier di luar negeri seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen baru akan bergabung saat timnas Indonesia tiba di Arab Saudi, pada Minggu, 1 September 2024. Kehadiran timnas Indonesia di Arab Saudi adalah untuk menghadapi laga melawan timnas Arab Saudi dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan tersebut akan digelar di King Abdullah Sport City, pada 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, situasi yang digambarkan menunjukkan beberapa tantangan mendasar yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Meskipun ada upaya serius untuk meningkatkan performa penyerang melalui bantuan pelatih asing, masalah yang ada tampaknya lebih kompleks daripada sekadar masalah teknis. Kehadiran Yeom Ki-hun untuk memperbaiki lini serang menandakan ketergantungan timnas Indonesia pada pelatih asing untuk mengatasi masalah, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan pada pelatih lokal. Ini bisa menjadi masalah keberlanjutan ketika pelatih asing tersebut tidak lagi terlibat dengan tim. Selain itu, Yeom Ki-hun mencatat bahwa meskipun para penyerang memiliki kekuatan fisik, mereka kurang memahami cara memanfaatkannya dengan baik. Ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam pelatihan dasar teknik dan taktik yang belum sepenuhnya diatasi. Meskipun para pemain tersebut sudah berada di level nasional, ketergantungan pada solusi jangka pendek seperti pelatihan intensif selama beberapa hari juga menunjukkan bahwa upaya ini tidak cukup untuk membangun tim yang kompetitif secara konsisten. Diperlukan program pengembangan jangka panjang yang lebih fokus pada peningkatan teknik, taktik, dan mentalitas para pemain sejak usia dini. Ketergantungan pada pemain yang berkarier di luar negeri, seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen, menunjukkan bahwa kompetisi domestik mungkin belum cukup menantang untuk menghasilkan pemain dengan kualitas internasional. Ini menandakan bahwa kompetisi lokal perlu ditingkatkan agar bisa membina pemain-pemain yang siap bersaing di level internasional. Terakhir, fokus pada masalah akurasi tembakan, daripada kekuatan, menyoroti pentingnya mentalitas dan ketenangan di depan gawang. Ini menggarisbawahi bahwa pengembangan kemampuan teknis harus disertai dengan penguatan mentalitas para pemain untuk bisa tampil optimal di pertandingan penting. Kabar duka mendadak teman-teman. Semua menangis histeris. Pemain ini menyesal seumur hidup pilih bela timnas Indonesia. Nasib apes Elkan Bagot, alami cedera dan berpotensi absen 6-8 minggu. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Elkan Bagot tampaknya sedang mengalami masa sulit dalam karirnya. Setelah tidak dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kabar terbaru menyebutkan bahwa pemain sepak bola ini mengalami cedera yang cukup serius. Bagot, yang sebelumnya menjadi andalan di skuad Blackpool FC pada kompetisi Liga 2 Inggris, League One, musim 2024 hingga 2025, kini absen dari daftar pemain utama selama 2 minggu berturut-turut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar, mengingat Bagot sebelumnya merupakan pemain penting di tim yang meminjamnya dari Ipswich Town selama 1 musim penuh. Tentu saja, kehilangan pemain berusia 22 tahun ini menjadi kerugian besar bagi Blackpool jika dia dalam kondisi fit. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Bagot mengalami cedera yang cukup serius. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai jenis cedera yang dialami, Bagot dikabarkan akan absen selama 6-8 minggu. Informasi ini pertama kali muncul dari sebuah unggahan di media sosial X oleh akun J56Walsh pada Minggu, 1 September 2024. Kami baru saja kehilangan pemain pinjaman selama 6-8 minggu, tulis akun tersebut, sambil menambahkan bahwa Bagot terlihat menggunakan pelindung kaki. Kondisi ini semakin mempertegas nasib kurang beruntung yang dialami oleh Bagot. Sebelumnya, pemain kelahiran Bangkok ini tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar. Pasalnya, Bagot, yang merupakan produk Akademi Ipswich Town, dianggap sebagai sosok yang sangat dibutuhkan di lini belakang timnas. Ada kemungkinan Shin Tae-yong sudah mengetahui cedera yang dialami Bagot, sehingga tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September. Absennya Bagot tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dialami Elkan Bagot memang cukup memprihatinkan, terutama mengingat potensinya sebagai salah satu bek muda berbakat Indonesia. Cedera yang dialaminya, ditambah dengan keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggilnya ke timnas, bisa menjadi pukulan bagi perkembangan karirnya. Dari sisi Blackpool FC, kehilangan Bagot selama 6-8 minggu adalah kerugian besar.
Sebagai pemain yang sempat menjadi andalan, ketidakhadirannya akan mengganggu stabilitas tim, terutama di lini pertahanan. Ini juga bisa mempengaruhi performa Blackpool dalam kompetisi yang sangat kompetitif seperti Ligue 1. Di sisi lain, keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Bagot, meskipun menimbulkan pertanyaan, mungkin sudah melalui pertimbangan matang. Jika benar bahwa cedera ini sudah diketahui sebelumnya, maka tidak memanggil Bagot adalah langkah yang tepat untuk menjaga kesehatannya. Namun, tanpa kehadiran Bagot, timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini juga bisa menjadi momen introspeksi bagi Bagot. Cedera seringkali menjadi titik balik dalam karir seorang atlet. Jika dia mampu pulih dengan baik dan kembali lebih kuat, ini bisa menjadi kesempatan bagi Bagot untuk menunjukkan daya tahannya, baik di level klub maupun internasional. Namun, penting juga bagi semua pihak, termasuk pelatih, klub, dan penggemar, untuk memberikan dukungan penuh kepada Bagot selama masa pemulihan ini. Karir seorang pesepak bola penuh dengan pasang surut, dan dukungan moral bisa menjadi faktor kunci dalam proses pemulihannya. Menghadapi masa-masa sulit seperti yang sedang dialami Elkan Bagot bukanlah hal yang mudah, tetapi ini bisa menjadi peluang untuk tumbuh lebih kuat. Cedera dan tantangan di karir adalah bagian dari perjalanan seorang atlet, dan cara kamu bangkit dari situasi ini akan menentukan masa depanmu. Ingat, setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menemukan kekuatan yang mungkin belum kamu sadari. Ini adalah saat untuk tetap fokus, menjaga semangat, dan terus berjuang. Pemulihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental. Jangan biarkan cedera ini menghalangi impianmu. Jadikan ini sebagai bahan bakar untuk kembali ke lapangan dengan tekad yang lebih besar dan determinasi yang lebih kuat. Kamu sudah menunjukkan potensi luar biasa, dan masa depan masih terbuka lebar. Percayalah pada proses, teruslah berlatih dengan disiplin, dan ingat bahwa dukungan dari keluarga, teman, dan penggemarmu akan selalu ada. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju pemulihan adalah langkah besar menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetap kuat, tetap fokus, dan ingat bahwa masa depan yang cerah menantimu di lapangan. Ini bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan yang lebih besar. Kamu bisa melewati ini, dan ketika kamu kembali, kamu akan lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi segala tantangan. Kabar luar biasa. Ditanya target timnas Indonesia di markas Arab Saudi, Shin Tae-yong. Saya bukan Tuhan. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, enggan membicarakan target khusus saat menghadapi timnas Arab Saudi di laga tandang mendatang. Fokus utama Shin adalah memastikan anak asuhnya memberikan performa terbaik di pertandingan tersebut. Pertandingan antara kedua tim akan digelar di Stadion King Abdullah pada 6 September 2024, dalam matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah berangkat menuju Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024. Shin Tae-yong menyadari bahwa tidak mudah bagi timnas Indonesia untuk meraih 3 poin dalam laga itu. Namun, ia menegaskan bahwa timnya akan bekerja keras karena dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi. Target kami tentu saja mendapatkan hasil yang baik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, karena saya bukan Tuhan, ujar Shin di Jakarta, dikutip pada Minggu, 1 September 2024. Jadi, kita tidak bisa tahu hasil akhirnya akan seperti apa, lanjut pelatih asal Korea Selatan itu. Sepak bola itu bundar, situasi bisa berubah, tidak ada yang bisa memprediksi. Kami hanya akan berusaha sebaik mungkin, tegasnya. Shin membawa 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi. Sebanyak 12 pemain berangkat dari Jakarta, sementara 14 pemain lainnya langsung menuju Arab Saudi karena mereka sedang berkarier di luar negeri. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama dengan timnas Australia, Bahrain, dan Cina.
Kompetisi ini akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025, setelah menghadapi Arab Saudi. Pratama Arhan dan kawan-kawan akan berhadapan dengan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini cukup menantang. Bertanding melawan Arab Saudi di kandang lawan dalam kualifikasi Piala Dunia bukanlah tugas yang mudah. Timnas Arab Saudi dikenal memiliki sejarah dan pengalaman kuat di kompetisi internasional, serta bermain di rumah sendiri akan memberi mereka keuntungan tambahan. Shin Tae-yong memilih untuk tidak terlalu fokus pada target spesifik, yang sebenarnya merupakan pendekatan bijak. Sepak bola seringkali tidak dapat diprediksi, dan berfokus pada proses serta usaha maksimal bisa mengurangi tekanan pada para pemain. Pernyataan Shin yang menekankan ketidakpastian dalam sepak bola, menunjukkan pengalamannya dalam menghadapi situasi sulit. Dia memahami bahwa dalam pertandingan seperti ini, keberhasilan seringkali ditentukan oleh hal-hal yang berada di luar kendali langsung pelatih dan pemain, seperti faktor keberuntungan atau keputusan wasit. Dengan membawa 26 pemain, termasuk beberapa yang sudah berkarier di luar negeri, Shin jelas mencoba untuk memaksimalkan potensi dan pengalaman yang dimiliki skuadnya. Ini juga menunjukkan bahwa dia serius dalam persiapan dan optimis untuk mendapatkan hasil positif. Meskipun realistis tentang tantangan yang ada, namun, pertandingan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan mereka di panggung internasional. Meskipun sulit, hasil positif, seperti bermain imbang atau bahkan menang, bisa menjadi dorongan besar untuk moral tim dan juga meningkatkan kepercayaan diri menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya, seperti melawan Australia. Menghadapi tantangan besar seperti bertanding melawan timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia adalah momen yang bisa mengubah segalanya. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, dan tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi. Ketika melangkah ke lapangan, jangan hanya membawa harapan, tapi juga keyakinan bahwa kerja keras dan semangat kalian bisa mengubah hasil pertandingan. Kalian mewakili jutaan hati di Indonesia yang akan selalu mendukung dan percaya pada kalian. Jadilah tim yang berani, yang bermain tanpa rasa takut, dan yang selalu memberikan segalanya, apapun situasinya. Hasil mungkin tidak bisa ditebak, tapi usaha dan dedikasi kalian adalah hal yang sepenuhnya berada di tangan kalian. Ingatlah, setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kalian layak berada di sana. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada tahu kalian sudah memberikan yang terbaik. Jadi, bermainlah dengan hati, bermainlah dengan kebanggaan, dan ingat, kalian tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Majulah dengan semangat, dan buktikan bahwa kalian adalah kebanggaan bangsa. Ketika kalian melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil adalah untuk kebanggaan bangsa. Kalian adalah wakil dari jutaan orang yang berharap, berdoa, dan mendukung setiap gerakan kalian. Dalam setiap tendangan, setiap umpan, dan setiap usaha untuk merebut bola, ada semangat dari seluruh Indonesia yang mengalir dalam diri kalian. Ingatlah bahwa momen-momen besar dalam hidup datang kepada mereka yang berani mengambil risiko, yang tidak takut untuk memberikan segalanya, meskipun hasilnya belum pasti. Kalian telah berlatih tanpa henti, berkorban banyak, dan sekarang waktunya untuk menunjukkan kepada dunia apa yang kalian mampu. Tidak peduli siapa lawan kalian, ingat bahwa kalian memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu berasal dari persatuan, dari kerja sama tim, dan dari keyakinan bahwa kalian bisa membuat perbedaan. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menguasai kalian. Sebaliknya, gunakan energi itu untuk mendorong diri kalian lebih keras, untuk melampaui batasan, dan untuk menginspirasi satu sama lain. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk mencetak sejarah, dan kalian memiliki kesempatan itu di depan kalian. Jangan biarkan apapun menghalangi kalian dari memberikan yang terbaik. Bermainlah dengan keberanian, dengan penuh gairah, dan dengan keyakinan bahwa kalian bisa mencapai hal-hal luar biasa. Kalian adalah pejuang di lapangan, dan tidak ada yang lebih kuat daripada tim yang bersatu dan berjuang dengan hati. Berikan segalanya, karena kemenangan besar datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Buktikan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Maju terus, dan jadilah kebanggaan kita semua.
Prediksi kenaikan peringkat FIFA Timnas Indonesia setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday pertama Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik untuk dibahas, bagaimana peringkat FIFA Timnas Indonesia akan berubah jika berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi. Berdasarkan informasi dari laman Football Ranking, Timnas Indonesia diperkirakan akan memperoleh tambahan 19,38 poin jika berhasil mengalahkan tim tuan rumah saat ini dalam peringkat FIFA per Juli 2024. Timnas Indonesia memiliki 1.108,73 poin dan berada di posisi 133 dunia. Jika mampu menang, poin Timnas Indonesia akan bertambah menjadi 1.128,11 poin. Dengan penambahan poin tersebut, Timnas Indonesia diprediksi bisa naik hingga ke peringkat 129 dunia, melompati beberapa negara seperti Gambia, peringkat 132, Rwanda, 131, Nicaragua, 130, dan Zimbabwe yang saat ini berada di posisi 129. Namun, jika pertandingan berakhir imbang, Timnas Indonesia hanya akan menambah 6,88 poin, yang cukup untuk menggeser posisi Gambia dan Rwanda, sehingga Indonesia akan naik ke peringkat 131 dengan total poin 1,115,61. Sebaliknya, jika mengalami kekalahan, Timnas Indonesia akan kehilangan 5,62 poin, turun menjadi 1.103,11 poin. Kekalahan ini bisa membuat Timnas Indonesia disalip oleh Malaysia yang saat ini berada di posisi 134. Jika Malaysia berhasil meraih kemenangan, kekalahan tentu harus dihindari, terutama jika dengan skor besar. Karena selain kehilangan poin, ini juga akan menjadi awal yang buruk bagi perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia sudah berada di Arab Saudi setelah berangkat pada Minggu, 1 September 2024, untuk menjalani persiapan menjelang pertandingan penting ini. Penampilan mereka di laga nanti tentu sangat dinantikan oleh para pendukung. Lebih lanjut, situasi ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Arab Saudi bukan hanya tentang meraih 3 poin, tetapi juga tentang menjaga momentum dan meningkatkan peringkat FIFA yang sangat berharga. Jika Indonesia menang, dampaknya akan sangat positif, baik dari segi moral tim maupun dalam upaya meningkatkan posisi di ranking FIFA. Kenaikan peringkat ini tidak hanya prestisius, tetapi juga bisa mempengaruhi undian dan lawan yang dihadapi di turnamen-turnamen berikutnya. Namun, di sisi lain, jika Indonesia kalah, terutama dengan skor besar, dampaknya bisa sangat merugikan. Selain kehilangan poin dan berpotensi disalip oleh Malaysia, kekalahan ini bisa merusak mentalitas tim di awal kualifikasi, yang bisa mempengaruhi performa mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya. Konsistensi dan persiapan fisik serta mental yang matang menjadi kunci. Dalam pertandingan seperti ini, faktor mental tidak kalah penting dari kemampuan teknis di lapangan. Tekanan bermain di kandang lawan, khususnya melawan tim sekelas Arab Saudi, adalah ujian besar. Jika Timnas Indonesia bisa tampil dengan tenang dan percaya diri, mereka punya peluang untuk membuat kejutan. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan peningkatan mereka di panggung internasional. Hasil dari pertandingan ini bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan tim di bawah asuhan Shin Tae-yong dan bagaimana mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia, saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa kalian siap untuk bersaing di level tertinggi. Pertandingan melawan Arab Saudi adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan dan ketangguhan kalian. Setiap latihan, setiap strategi, dan setiap usaha yang telah kalian lakukan selama ini akan terbayar dalam laga ini. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Kalian telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini, dan kini saatnya untuk tampil maksimal. Percayalah pada diri sendiri, pada rekan-rekan tim, dan pada pelatih. Kalian punya potensi untuk mencetak sejarah dan membuat seluruh negeri bangga. Jangan biarkan tekanan menghentikan semangat kalian.
Hadapi pertandingan ini dengan keberanian dan tekad. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan yang terbaik. Kemenangan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kalian berjuang dan menunjukkan karakter. Tetap fokus, bermain dengan hati, dan berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Buktikan bahwa kalian pantas berada di panggung besar ini. Semangat, timnas! Kalian bisa! Kalian sudah sampai sejauh ini karena dedikasi dan kerja keras. Ini adalah momen yang telah kalian nantikan, dan kini saatnya untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Ingat, setiap tantangan yang kalian hadapi adalah peluang untuk membuktikan bahwa kalian adalah tim yang tangguh dan berkomitmen. Jangan biarkan tekanan atau keraguan menghentikan semangat kalian. Fokuslah pada apa yang bisa kalian kontrol, permainan kalian, semangat tim, dan strategi yang telah dipersiapkan. Setiap langkah di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kebanggaan dan tekad kalian. Bermainlah dengan semangat juang yang tinggi dan ingatlah bahwa seluruh bangsa mendukung kalian. Setiap pemain, setiap pelatih, dan setiap pendukung di rumah berharap yang terbaik untuk kalian. Tunjukkan bahwa timnas Indonesia siap bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Kalian memiliki kekuatan untuk mengubah pertandingan ini dan menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Buktikan bahwa kalian adalah tim yang tak pernah menyerah dan selalu berjuang hingga akhir. Semangat, terus maju, dan raih hasil yang kalian inginkan. Didampingi Yaya Toure, wajah Roberto Mancini tampak tegang jelang laga Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Didampingi Yaya Toure, wajah Roberto Mancini terlihat tegang menjelang pertandingan antara Timnas Arab Saudi dan Timnas Indonesia. Hal ini tampak jelas dalam foto yang baru-baru ini beredar. Timnas Indonesia dan Timnas Arab Saudi berada di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup ini juga dihuni oleh Timnas Jepang, Timnas Bahrain, Timnas Cina, dan Timnas Australia. Pada pertandingan pertama, Arab Saudi akan menghadapi Indonesia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Menjelang laga tersebut, Timnas Arab Saudi telah memanggil 31 pemain dan mengadakan sesi latihan yang dimulai sejak Jumat, 30 Agustus 2024 di Riyadh. Dalam sebuah foto yang beredar, tampak wajah Mancini sangat tegang, terlihat saat dia berdiskusi dengan stafnya selama sesi latihan. Ketegangan di wajah Mancini cukup bisa dimengerti. Pelatih asal Italia ini belum berhasil memberikan dampak signifikan bagi tim The Green Falcons.